Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Ataja Vanessa, akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Yaitu merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya yang untuk saling menguntungkan antar negara. Lalu tujuan dari kerjasama ekonomi internasional itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, yang pertama ada kerjasama itu untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Soalnya nggak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh negara. Kedua, kerjasama ekonomi juga dilakukan untuk memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Ketiga, yaitu untuk meningkatkan devisa negara. Keempat, untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara. Kelima, yaitu untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Keenam, untuk menciptakan sistem perdagangan yang transparan. Ketujuh, untuk membuka kesempatan kerjasama di bidang-bidang lainnya. Kedelapan, yaitu untuk memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif. Kesembilan, untuk menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Nah, kerjasama internasional itu ada berbagai bentuk. Ada 4 bentuk. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yaitu adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan Malaysia. Lalu kedua, ada kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antar negara-negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ada ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral, atau kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara tanpa terikat oleh batasan wilayah tertentu. Contohnya itu ada kerjasama antar Indonesia, Prancis, Jepang, Korea, Singapura, dan sebagainya. Keempat, yaitu kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok regional. Nah, contoh-contoh lembaga kerjasama ekonomi internasional pertama ada ASEAN, atau kepanjangannya yaitu Association of Southeast Asian Nations, yaitu persatuan negara-negara Asia Tenggara. Ini nggak cuma dibentuk untuk menjaga stabilitas politik, tetap yang bertujuan dibentuknya lembaga ini untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia. Dibentuk tanggal 8 Agustus 1967. Lalu kedua ada APEC, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Lalu ketiga ada IMF, atau International Monetary Fund. Dana Moneter Internasional atau IMF lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Tujuan lahirnya lembaga ini adalah untuk melancarkan moneter internasional dengan cara-cara berikut. Pertama, menetapkan kurs devisa, lalu memelihara kurs devisa, lalu membantu negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi, lalu memberikan saran kepada negara anggota untuk mencegah inflasi. Terakhir, contohnya ada WTO, World Trade Organization. Nah, WTO ini beda dengan World Trade Center atau WTC.
yang menjadi lokasi tragedi 9/11 di Amerika Serikat. WTO adalah satu-satunya organisasi internasional yang berurusan dengan peraturan global perdagangan antar negara. Sementara WTC adalah organisasi yang dapat ditempatkan di negara mana saja untuk memfasilitasi perdagangan internasional. WTO sendiri berpusat di Jenewa, Swiss untuk dua tujuan, yaitu pertama untuk mengatasi masalah yang dapat menghambat perdagangan internasional seperti tarif dan bea masuk, lalu untuk menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi antar negara anggota. Sekian pembahasan dari saya tentang kerjasama ekonomi internasional. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.